49. Kebahagiaan AXSTON. Setibanya di Indonesia atau lebih tepatnya Pulau Bali, tanpa memedulikan rasa lelahnya, Axton pun segera menemui keluarga sang mempelai laki-laki. Axton tidak gentar sedikit pun menghadapi laki-laki yang ia ketahui ayah dari calon suami Gladys. Ia akan menyelesaikan masalah hutang piutang itu jika memang ada. Hutang ayah Gladys mencapai 500 juta rupiah, apa kau sanggup membayarnya? Tanya laki-laki paruh baya itu pongah. Axton yang semenjak mengenal Gladys mulai belajar bahasa Indonesia pun paham dengan apa yang ia katakan. Dengan tersenyum miring, Axton menjawab, hanya segitu. Ucapnya sambil menumpu satu tangannya di pegangan sofa. Mendengar jawaban itu membuat jantung pria paruh baya itu ketar-ketir, khawatir Axton benar-benar bisa melunasi hutang ayah Gladys. Bukan tanpa alasan, ia sangat mengharapkan pernikahan ini terjadi. Tidak mungkin ia bisa menikahkan anaknya secara normal sebab keadaan mental anaknya memang sedikit terbelakang. Putranya mengalami keadaan yang disebut Down Syndrome yang membuat tingkahnya masih seperti anak kecil meskipun usianya telah menginjak 30 tahun. Mana ada perempuan yang mau dengan putranya bila ia tidak menempuh jalan seperti ini? Bahkan Gladys dan keluarganya pun tak tahu. Mereka merahasiakan semua itu agar Gladys tidak dapat menolak putranya. Lalu kini, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki warga negara asing mengatakan ingin melunasi hutang-hutang ayah Gladys, jelas saja membuatnya ketar-ketir. Ya, kenapa? Kau tak sanggup bukan membayarnya? Mendengar kalimat bernada meremehkan dari laki-laki itu membuat Axton tergelak. Kemudian ia meminta seorang pengacara yang sempat ia minta datangkan sebelum datang kemari agar mempersiapkan sebuah surat perjanjian. Aku akan segera melunasinya, tapi sebelum itu, tanda tangani surat pernyataan ini. Awalnya laki-laki itu menolak, tapi berkat intimidasi Axton, laki-laki itu pun terpaksa menyerah. Hari H pernikahan. Sepanjang pagi ini Gladys tampak murung. Semenjak komunikasinya dengan Axton 2 malam yang lalu, Axton tiba-tiba menghilang bagai ditelan bumi. Padahal pagi ini merupakan hari pernikahan dirinya. Tapi Axton tak juga memberikan kabar membuatnya putus asa. Mana janjimu? Kau bilang akan segera kemari, tapi buktinya apa? Kau justru menghilang. Kau pembohong, batin Gladys. Tangannya meremas gaun pengantin yang ia kenakan. Harapannya benar-benar kandas. Padahal ia telah berharap Axton datang untuk menyelamatkannya dari pernikahan yang tidak ia inginkan ini. Tapi Axton justru menghilang, membuatnya tak kuasa untuk menahan sesak di dadanya. Kak, pengantinmu telah menunggumu di depan altar, ucap adik perempuan Gladys. Gladys yang melamun sepanjang jalan menuju altar pun tersentak. Dengan wajah datar ia mendekati laki-laki yang berdiri membelakanginya itu. Sorak-sorak dan tepuk tangan menyambut kedatangannya. Semua orang tampak berbahagia, tapi yang ia rasa justru sebaliknya. Dengan kepala menunduk, ia pun berdiri di belakang sang mempelai pengantin pria. Hingga sebuah suara menyentak gejolak batinnya. Hai calon pengantinku. Aku menepati janjiku untuk menggantikan posisinya sebagai calon pengantin priamu, ujar laki-laki yang ada di hadapannya. Mendengar suara itu, Gladys pun sontak mengangkat wajahnya. Matanya terbelalak hingga berkaca-kaca. Apalagi saat melihat selarik senyum menawan itu membuat Gladys tak mampu menahan debaran di dada. Axton, kaukah itu? Gumamnya dengan suara serak. Axton tersenyum, yes, I'm here waiting for you. Gladys pun langsung berhambur ke pelukan Axton. Ia merasa senang, sebab laki-laki yang diharapkannya telah berdiri di hadapannya. Ia tak menyangka, laki-laki yang diam-diam ia sukai telah berdiri di tempat yang sama untuk mengambil janji suci bersama. Seminggu berselang, Axton dan Gladys pun akhirnya pulang ke negaranya. Mereka disambut Senina dan Adisti dengan penuh sukacita. Kalian menikah kok tiba-tiba sih? Aku kan tidak bisa jadi pendamping wanitanya, seru Adisti sambil memeluk Gladys. Daripada jadi pendamping pengantin wanita, lebih baik sekalian jadi pengantinnya. Benar begitu, Sen, sahut Gladys mengundang tawa mereka semua. Gladys benar, Disti. Seharusnya kau segera menikah.
Jadi kau tidak tidur sendiri lagi, goda Senina membuat bibir Adisti mengerucut. Tiba-tiba Mark lewat dan kedua netra mereka saling bersirobok. Tapi secepat kilat, Adisti mengalihkan pandangannya dari Mark yang masih saja memandanginya. Mereka benar. Sepertinya Jevian sudah siap bila kau membutuhkan calon suami. Perang. Ah, maaf, seru seorang pelayan saat ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Mark sehingga membuat nampan berisi gelas-gelas air minum terjatuh dan pecahannya berserakan di lantai. Semua orang pun menoleh ke sumber keributan. Ada apa? Tanya Rainero dengan dahi mengernyit. Maaf tuan, saya tidak sengaja membuat pelayan menjatuhkan gelas-gelas itu, ucap Mark sembari membungkukkan sedikit tubuhnya. Rainero mengibaskan tangannya, minta pelayan bersihkan pecahan gelas itu segera. Jangan sampai istriku menginjak pecahannya, tegas Rainero yang langsung dikerjakan oleh Mark. Tak lama kemudian, beberapa pelayan pun datang membersihkan pecahan gelas itu. Setelah itu, mereka pun saling berbincang. Mark kembali ke depan, namun netranya sambil melirik ke arah Adisti. Tangannya terkepal, apalagi saat Gladys menggoda Adisti dengan menyebutkan nama-nama Jevian. Ya, yang sudah menikah. Puas sekali mengejekku yang masih sendiri ini. Tenang saja, bila sudah waktunya, aku pasti akan segera menyusul kalian. Ingat, hadiah kalian harus istimewa. Aku tak ingin yang biasa-biasa saja, tukas Adisti. Wah, apakah ini adalah sinyal untuk Jevian? Goda Senina. Sepertinya kalian sangat suka kalau aku jadian dengan Jevian. Tentu saja, Jevian sahabatku. Dia mapan, baik, dan yang paling penting setia. Baiklah, akan aku pikirkan nanti, tutup Adisti membuat darah Mark yang berdiri di balik pintu rasa mendidih. Sebulan telah berlalu, tak terasa telah 1 bulan pula Delianza terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Semenjak itu pula, rumah sakit adalah rumah kedua bagi Justin. Semenjak Delianza koma, Justin selalu tidur di rumah sakit. Ia bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah sakit. Justin mengurus semua keperluan Delianza termasuk membersihkan badannya. Seperti pagi ini, sebelum pergi bekerja, ia membersihkan tubuh Delianza terlebih dahulu dengan hati-hati. Setiap tangannya mengusap tubuh Delianza dengan kain basah, setiap itu pula ia meneteskan air mata. Ia tak menyangka akan berada di titik terendah seperti saat ini. Ia yang selalu merasa angkuh, kini kehilangan keangkuhannya. Ia benar-benar menyesal menjadi penyebab wanita yang diam-diam telah mencuri hatinya ini menderita seperti ini. Apakah kau akan terus tertidur seperti ini? Apa kau tidak merindukan anak kita? Apa kau tidak merindukan aku? Lirih Justin setelah selesai membersihkan tubuh Delianza. Hatinya bergemuruh. Entah sampai kapan Delianza akan terus terbaring seperti ini. Tring tring tring. Ponsel Justin berdering nyaring. Setelah melihat siapa yang menghubunginya, ia mengabaikannya. Namun si penelpon sepertinya belum menyerah untuk menghubungi Justin. Justin menghela nafas panjang, kemudian ia berjalan menuju balkon dan segera mengangkat panggilan itu. Ada apa? Ucap Justin datar dan dingin. Tuan, mengapa kau tidak kunjung menghubungiku? Bagaimana dengan rencana kita? Kapan kita akan memulai kerjasama kita? Tanya perempuan yang tak lain adalah Jessica itu. Aku membatalkan kerja sama itu. Aku sudah tidak berminat menjalankan rencana itu. Apa? Bagaimana bisa? Kenapa begitu? Anda tidak bisa membatalkan kerja sama kita begitu saja, pekik. Jessica tidak terima Justin membatalkan kerja sama mereka begitu saja. Sudahlah. Hentikan rencana busukmu itu. Kau kira Rainero akan diam saja kita mencoba mengusik kehidupan dan ketenangan keluarganya? Sentak Justin. Entahlah, semenjak melihat keadaan Delianza seperti ini dan setelah mendengar peringatan dari Rainero, ia jadi tidak berminat lagi mengusik kehidupan sepupunya itu. Ia sadar, ialah yang terlalu iri dengan apa yang Rainero dapatkan selama ini. Tak dapat ia pungkiri, Rainero memang selalu berada di atasnya. Jadi wajar kalau kakeknya maupun keluarga mereka menyukai sosok Rainero. Lagi pula, setelah melihat keadaan Delianza seperti ini,
ia merasa perlahan kebencian dan dendam di dalam hatinya meluruh entah kemana. Fokusnya sekarang justru hanya kepada sosok Delianza. Ia ingin memperbaiki rumah tangganya yang nyaris karam ini. Meskipun entah apakah ia masih ada kesempatan atau tidak, tapi ia sudah bertekad untuk berubah menjadi pribadi yang baik. Tidak ia pungkiri, ada rasa iri melihat bagaimana kehidupan Rainero yang tampak begitu bahagia sekarang. Ingin rasanya ia pun seperti Rainero. Ia pikir Rainero akan hancur setelah kehilangan Delianza, tapi di luar perkiraan, Rainero akhirnya justru menemukan wanita yang tepat yang bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Rainero yang awalnya sosok Casanova kini berubah menjadi laki-laki baik dan bertanggung jawab. Ia pun menjadi sosok yang setia, terbukti saat ia mengirim seorang wanita cantik pengidap AIDS. Ia pikir Rainero tak mungkin berubah menjadi sosok yang benar-benar setia, tapi nyatanya Rainero tidak tergoda sedikitpun dengan wanita suruhannya itu. Ternyata cinta bisa mengubah sosok yang bajingan seperti Rainero menjadi laki-laki setia dan bertanggung jawab. Tidak, aku takkan menghentikan niatku. Jadi kau tidak bisa membatalkan rencana kita setelah apa yang aku lakukan. Aku katakan sekali lagi, aku sudah tidak berminat bekerja sama denganmu. Lagi pula aku sudah memberikan uang yang cukup banyak padamu dan apartemen yang kau tempati pun milikku. Ambil apartemen itu untukmu dan setelah ini jangan hubungi aku lagi. Terserah kau mau berbuat apa, tapi jangan libatkan aku dalam rencana busukmu. Dan aku telah memperingatkanmu jangan macam-macam dengan Rainero, jadi bila terjadi sesuatu denganmu, jangan pernah meminta bantuanku, tegas Justin yang setelahnya segera menutup panggilan itu sepihak. Ia sudah tak berniat melanjutkan pembalasan dendamnya. Sebab kini prioritasnya adalah Delianza dan putra mereka. Justin menarik nafas panjang, kemudian ia segera kembali masuk ke kamar rawat Delianza. Matanya seketika terbelalak saat melihat tubuh Delianza tampak kejang-kejang. Justin pun segera menekan tombol darurat. Tak lama kemudian, para dokter dan perawat berhamburan masuk untuk memeriksa keadaan Delianza. Justin sebenarnya tak mau keluar dari ruangan itu. Ia ingin selalu mendampingi Delianza, tapi karena permintaan dokter, ia pun segera keluar. Namun setibanya di luar, seakan cobaannya belum juga usai, seorang perawat yang bertugas menjaga ruang bayi menghubungi. Ternyata tekanan darah bayinya melemah. Justin bingung bercampur khawatir, dua-dua orang yang berarti dalam hidupnya kini sedang dalam keadaan yang benar-benar mengkhawatirkan. Ya Tuhan, aku tahu aku laki-laki yang penuh dosa. Bahkan mungkin aku tak pantas meminta padamu, tapi aku mohon padamu Tuhan, aku mohon, tolong anak dan istriku. Selamatkan mereka, berikanlah kesembuhan pada mereka. Aku mohon Tuhan, aku mohon,